Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar melakukan perhitungan PPh 21 untuk karyawan tetap. Berikut formulasi untuk perhitungan PPh 21. Ada komponen total penghasilan bruto, total pengurang, penghasilan itu penghasilan kena pajak, PPh terhutang. Ini adalah formula dasarnya. Gaji pokok ditambah tunjangan ditambah premi yang dibayar oleh pemberi kerja dijumlahkan, maka hasilnya adalah penghasilan bruto. Penghasilan bruto ini kemudian dikurangi dengan pengurang yang diperbolehkan. Ada komponen biaya jabatan dan iuran pensiun. Contoh yang di sini, biaya jabatan dan iuran pensiun dijumlahkan, dapatlah total pengurang. Total penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurang, namanya penghasilan itu. Kemudian penghasilan itu ini dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, dapatlah penghasilan kena pajak. Terus menghitung PPh terhutang. Rumusnya ialah penghasilan kena pajak yang ini tadi dikalikan dengan tarif pasal 17. Dapatlah PPh terhutang. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan tentang masing-masing komponen. Penghasilan bruto itu ialah semua penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan. Contohnya gaji, uang pensiun, tunjangan hari tua, tunjangan PPh, tunjangan lainnya, uang pengganti, dan bisa dibaca di sini termasuk premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja. Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja ini bisa kita ambil contoh jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jaminan kecelakaan kerja kita singkat dengan JKK dan jaminan kematian kita singkat dengan JKM. Dengan catatan ini bisa jadi pengurang apabila dibayar oleh pemberi kerja. Ada juga satu lagi komponen namanya BPJS Kesehatan yang sekarang diwajibkan. Nah, BPJS Kesehatan ini masuknya di penambah penghasilan bruto. Jadi masuk di premi yang dibayar oleh pemberi kerja, salah satunya ialah BPJS Kesehatan. Syaratnya dibayar oleh pemberi kerja. Kalau ditanggung sendiri oleh karyawan, dia tidak menambah penghasilan bruto dan tidak boleh juga jadi pengurang penghasilan bruto. Jadi BPJS Kesehatan itu bukan menjadi pengurang yang diperbolehkan apabila dibayar sendiri oleh wajib pajak. Oke, kita lanjut. Pengurang penghasilan dibagi dua, biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan ini untuk karyawan yang masih aktif, sedangkan biaya pensiun ini untuk karyawan yang tidak aktif. Kalau karyawan yang masih aktif, biaya jabatan yang jadi pengurang ialah 5%, maksimumnya 500.000 per bulan atau 6 juta 1 tahun. Kalau karyawannya sudah pensiun, maka yang boleh pengurang ialah biaya pensiun. Tarifnya sama 5%, maksimumnya 200.000 sebulan atau 2 juta 400 tahun. Kalau iuran pensiun ini di pengurang, saatnya dibayar sendiri oleh pegawai, bukan dibayar oleh pemberi kerja. Komponen yang selanjutnya ialah penghasilan tidak kena pajak, jatuh oleh PMK nomor 101 tahun 2016, besarnya PTKP dapat dilihat sebagai berikut. Untuk wajib pajak tidak kawin atau kita singkat dengan TK, kalau untuk yang kawin kita singkat dengan K. TK0 artinya tidak kawin, tidak ada tanggungan. PTKP-nya 54 juta. K0 artinya kawin, belum punya tanggungan atau tidak ada tanggungan atau belum punya anak. PTKP-nya 58.500. Dari mana angka 58.500 ini? 54 juta ditambah dengan tanggungan istri 4.500.000, hasilnya 58.500. K1 artinya menikah memiliki tanggungan satu atau anak satu. PTKP-nya 63 juta. Dari mana 63 juta? 54 juta ditambah 4.500.000 tanggungan istri, ditambah 4.500.000 lagi tanggungan anak, hasilnya 63 juta dan seterusnya. K2 seperti itu juga, tanggungan anaknya jadi ada 2, istrinya 1 tetap. Tanggungan istri 4.500.000 ditambah tanggungan anak 2, 4.500.000, 4.509 juta ya. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 ditambah 4.500.000 lagi, hasilnya 67.500 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, ini sebelum masuk ke contoh soal ada tarif pasal 17.
penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta dikenakan 5%, seterusnya. Namanya tarif progresif, akan saya jelaskan lebih rinci di materi yang selanjutnya. Oke, ini ada contoh soal, silakan dibaca. Ikut cara pengajiannya. Masuk ke formula yang sudah kita siapkan tadi. Gaji sebulan Tuan Ali, kita lihat 10 juta. Kita masukkan angkanya 10 juta. Kita pertama kali harus menghitung penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu ialah semua penghasilan yang diperoleh oleh Tuan Ali yang merupakan objek pajak. Yang sebelumnya sudah kita bahas. Gaji sebulan 10 juta. Perusahaannya membayarkan jaminan kecelakaan kerja 0,24% dari gajinya dan jaminan kematian 0,30%. Langsung kita kalikan saja, 50 juta dikali 0,24% hasilnya 24.000. 0,30% dikali 10 juta hasilnya 30.000. Sehingga total penghasilan brutonya ialah 10.054.000. Terus pengurangnya ada biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatannya 5% dikali dengan penghasilan bruto. Hasilnya 502.700. Kita ingat tadi bahwa batas maksimum biaya jabatan sebesar 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Karena hasil kalinya melebihi 500.000, maka angka yang kita pakai 500.000, bukan 502.700 ini. Misalnya hasil kalinya 400.000, maka tinggal kita masukkan 400.000 atau 300.000 atau 200.000. Tapi kalau dia melampaui 500.000, kita pakai angkanya 502.700. Iuran pensiun di sini di soal ada yang dibayar oleh perusahaan 200.000 dan dibayar sendiri oleh karyawan sebesar 170.550. Nah, di sini soalnya saya ubah dulu. 170.550. Oke. Yang kita pakai sebagai pengurang ya yang 170.550, bukan yang 200.000. Sehingga total pengurangannya 675.50. Dikurangkan 10.054.000 dikurangi 67.50, hasilnya 9.383.450. Itu penghasilan itu sebulan. Guna penghitungan PPh ini, maka 9350 ini disetahunkan. 9383450 dikali 12 hasilnya 112.601.400. Masukkan angkanya 112.601.400. Dikurangi dengan PTKP. Kita ketahui tadi kalau Tuan Ali sudah menikah dan memiliki satu orang anak, jadi K1 dia. K1 kalau kita lihat di tabel hasilnya 63 juta. Kalau tidak hafal langsung kita buat. Dia wajib pajak 54 juta, ditambah tanggungan istri 4.500.000, ditambah tanggungan anak 4.500.000, sehingga totalnya 63 juta. Penghasilannya itu setahun tadi yang 112.601.400 dikurangi dengan 63 juta, dapatlah penghasilan kena pajak 49601. Dibulatkan dalam ribuan rupiah. Jadi 400 ini harus dibulatkan. Jadi 49601 dibulatkan ke bawah ya. Sehingga PPh atau hutangnya sesuai dengan formula tadi, dari pasal 17 dikali dengan PKP. Kita lihat dari pasal 17-nya penghasilan kena pajaknya belum sampai 50 juta, berarti tarif pajaknya 5%. Langsung kita kalikan. 5% dikali dengan 49601 hasilnya 2480.050 setahun. Sebulannya berarti 206.671.2480.050 dibagi 12, tinggal dibagi 12. Oke, demikianlah penjelasan tentang PPh pasal 21. Untuk penjelasan tarif progresif akan dijelaskan di slide yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.